Baik, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini, saya memperkenalkan diri. Saya Romo Fransiskus Savireus Otong Setiawan, Projo, Keuskupan Surabaya. Saya juga sering diberi kepercayaan untuk menjadi Romo Moderator kelompok-kelompok kategorial, termasuk devosi kerahiman ilahi ini. Saya barusan pindah dari Surabaya ke kota Pare, Kediri, untuk berpindah tugas karena sudah lama bertugas di Surabaya. Baru sekitar 4 bulan saya menempati paroki yang baru di Santo Matius Pare. Itu sekilas perkenalan saya, juga sering mengajar di SEP, CAP, dan juga kelompok-kelompok kategorial lain. Itu sedikit perkenalan saya. Pada kesempatan malam hari ini saya ajak untuk belajar dari Kitab Amsal. Kitab Amsal disebut juga Kitab Kebijaksanaan karena dulu orang-orang pertama-tama mereka memang mencari hikmat, ya. Salah satunya adalah Kitab Amsal, maka ditulis begitu puitis, ya. Salah satu sastra yang juga terkenal, kecuali pengkhotbah, itu kitab-kitab kebijaksanaan. Kitab Amsal ini ditulis layaknya kata-kata atau seorang ayah yang bijaksana memberikan nasihat kepada anaknya atau dari seorang guru kepada muridnya. Sang guru mengajarkan dan memberikan hikmat hidup kepada muridnya. Ia menyuruh anaknya untuk mencari hikmat dan dengan setia untuk belajar kasih sejati kepada Allah dan sesama. Ia mendesak dalam hal ketaatan, komitmen, dan karakter, yaitu mengenai ketekunan, disiplin, dan pengabdian. Ia memberikan petunjuk tentang karakter, kebijaksanaan, kehati-hatian, dan penilaian yang tepat atau penilaian presisi yang tepat sasar, ya. Ia menuntut keadilan dan kelembutan, tetapi di atas segalanya, pertama-tama Kitab Amsal mengajak kita semua untuk yang membaca untuk menjaga hati. Maka saya memberikan temanya, jagalah hatimu. Saya ambil yang singkat, tetapi sebetulnya ayat 23 itu kalau kita ambil secara letter luck dari Amsal 4:23 itu, hati-hati dengan hatimu, oleh karena itu jagalah hatimu, sebab hati itu sumber kehidupan. Kita tahu hati adalah pusat kehidupan. Segala sesuatu ya dimulai dari hati kita, ya. Hati yang mendorong eh, ke pikiran, sehingga pikiran itu mengolah, ya. Dari segala sesuatu yang kita lihat masuk ke dalam hati kita. Karena itu menjadi pusat kehidupan, maka dalam kitab Amsal, hati seringkali melambangkan apa yang kita pikirkan, karena ya hati tidak bisa mengatakan sesuatu, nah maka dilewatkan di dalam pikiran kita, ya, apa yang kita katakan ketika kita berbicara, ya, tentang pikiran tadi yang mewakili hati itu, ya. Namun maknanya bisa jauh lebih luas dari itu. Hati adalah tempat bersemayamnya
emosi, ya, perasaan. Ia adalah pusat kehendak. Ia mewakili seluruh batin manusia. Siapakah dirinya itu? Karena itu, dalam perikop ini kita diminta untuk sungguh-sungguh menjaga hati, ya, pikiran, dan perkataan, karena itu satu paket sebagai sumber tindakan manusia. Karena hati adalah pusat kehidupan yang menentukan kebahagiaan dan kebenaran di dalam jalan hidup. Ya. Konteks pesan dan pesan kunci dari Amsal 423, kita kalau mau membaca memang harus mulai dari ayat 20 ya, ayat 20, Amsal 4 ayat 20 sampai 27 kalau tidak salah, kurang lebih itu ya. Jadi konteksnya dan inti besarnya kita bahas menjaga hati itu karena kita tahu bahwa penting menjaga hati ya, karena hati nanti akan mengeluarkan apa yang di dalam hati akan dikeluarkan dalam bentuk pikiran dan kehendak, keinginan yang dianggap sebagai pusat kontrol kehidupan. Itu yang pertama, pentingnya menjaga hati. Maka menjaga hati lebih penting daripada menjaga harta benda, karena hati menentukan jalan hidup seseorang. Ya. Maka saya dulu sering dulu waktu saya kan masuk seminari itu lulus dari SMA. Nah, sebelum masuk seminari berpacaran. Saya selalu kalau pacar saya mau pergi atau apa, saya bilang begini, jaga dirimu dan jaga hatimu. Karena menyangkut kesetiaan itu tadi. Kata-kata itu seringkali saya ucapkan supaya orang itu benar-benar ya menjaga hatinya sehingga tidak berpaling dan lain sebagainya ya seperti itu. Yang kedua, konteks di sini setelah pentingnya menjaga hati itu untuk itu ya. Eh, Kewaspadaan. Hati harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dari segala kewaspadaan kita harus waspada. Karena dari hati itu bisa terjadi pengaruh negatif, ya hawa nafsu, emosi, afeksi, ya perasaan dan pikiran jahat yang dapat merusak kehidupan. Ya. Itu yang kedua, waspada. Yang ketiga, belajar kitab kebijaksanaan Amsal itu sebagai sumber kehidupan. Sebab apa yang ada di dalam hati akan terpancar keluar dan mempengaruhi perkataan serta tindakan. Maka jika hati kita murni dan benar, kehidupan akan diberkati dan terarah pada kebenaran. Ya. Karena itu dulu sering menjadi cita-cita manusia. Ya. Yang terakhir, konteks ayat Amsal 4, 20, 27, yang penuh itu, saya ngambil yang 23 di situ. Nasihat ini diikuti dengan menjaga perkataan, yaitu di ayat 24, pandangan mata 25, dan langkah kaki ayat 26 dan 27. Menegaskan perlunya menjaga seluruh diri dengan berfokus pada kebenaran itu sendiri. Setelah kita belajar itu, aplikasinya supaya menjaga hati berarti proaktif memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran dan perasaan, menyerahkan hati pada Tuhan, serta menghindari hal-hal yang dapat membelokkan dari jalan yang lurus. Karena itu perlu sangat menjaga hati. Yesus sendiri mengatakan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Ya, karena terdorong ke sana. Ya.
Oleh karena itu, dalam ayat-ayat ini, bacaan ini kita dapat membaca bahwa kitab Amsal yang menulis itu kita anggap sebagai guru kita ya. Sehingga guru kita itu berkata atau ayah kita seperti tadi diumpamakan ayah memberikan nasihat petunjuk kepada anaknya atau guru memberikan nasihat ajaran kepada muridnya ya. Maka di situ dikatakan anakku perhatikanlah apa yang kukatakan, dengarkanlah baik-baik perkataanku. Jangan biarkan perkataan-perkataan itu lepas dari pandanganmu. Simpanlah di dalam hatimu, karena perkataan-perkataan itu adalah kehidupan bagi orang yang menemukannya dan kesehatan bagi seluruh tubuh manusia. Ya, kita mungkin pernah mendengar ya bahwa eh, hati adalah obat yang mujarab ya, seperti itu ya. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Nah, karena itu bisa mempengaruhi ya. Kalau hati kita sedih penuh kejahatan, itu bisa menimbulkan sakit fisik ya. Bukan hanya sakit fisik saya kira ya. Sakit hati juga ya. Tetapi justru juga obatnya adalah hati yang gembira. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Seringkali tanpa sadar sebenarnya kita itu eh, ya sakit penyakit itu sembuh atau tidaknya tanpa kita sadari itu tergantung hati kita. Kalau hati kita gembira, hati kita gembira karena apa? Hati kita positif ya. Berpikir banyak berpikir positif ya, waspada. Ya orang akan menjadi gembira lama-lama juga kemudian dapat mempengaruhi yang fisik ya. Ada seorang suster ya saya pernah mendengar seorang suster itu dari ketika dia remaja, dia begitu sakit hati kepada bapaknya. Ya, contoh ini, karena bapaknya meninggalkan i- ibunya dan keluarga, sehingga keluarga itu harus menghidupi ibunya, harus bekerja keras menghidupi anak-anak yang ditinggalkan. Nah, sampai suatu hari kemudian dia memutuskan untuk menjadi biarawati, suster. Dan setelah menjadi suster, dia tetap tidak bisa mengampuni ayahnya. Suatu hari sang suster ini di apa itu dikabari bahwa bapaknya itu sakit keras dan mungkin akan meninggal ya. Lalu dia ada peperangan batin. Di satu sisi dia melihat apa yang dibuat oleh bapaknya itu menyakitkan dan bahkan dia sudah mengatakan tidak akan pernah mengampuni ayahnya sampai kapanpun. Tapi dorongan karena saudaranya, ibunya juga, ya bagaimanapun dia bapakmu, sudahlah jenguklah ya. Akhirnya suster itu menjenguk. Ya tadinya hanya ingin menjenguk, tapi karena ketika melihat kondisi bapaknya, akhirnya suster itu dengan tulus mau mengampuni. Ya, dengan tulus ya. 1 minggu kemudian setelah itu dia pulang kembali ke biara. 1 minggu kemudian dia mendengar bahwa bapaknya mengalami perubahan dan sembuh. Ya. Jadi ayah yang merasa menyakiti ketika dia meminta ampun kepada anaknya, ya anaknya mau memberi, jadi dia merasa apa ya, eh, hatinya itu gembira sekali, ya. Dan itu sungguh sangat bisa mengobati orang yang sakit itu. Sebetulnya apa? Dua-duanya disembuhkan, ya. Bukan salah satu. Susternya juga bisa setelah bapaknya itu
sembuh, susternya malah seringkali menjenguknya. Ada perdamaian di situ. Itu begitu indahnya, ya. Bagaimana hati yang gembira itu bisa menjadi obat. Sebaliknya, sehebat apapun orang itu, dia kaya raya, diapakan itu, dicarikan dokter yang paling hebat ke luar negeri, kita seringkali menjumpai tidak berapa lama meninggal. Karena apa? Yang paling dasar yaitu hatinya, ya, dia tidak bisa eh, terobati, ya, semacam kayak begitu. Nah, maka kehidupan sejati bukanlah suatu yang hanya Anda miliki, ya, karena hati itulah yang menjadi sumber kehidupan sejati. Ia bukanlah suatu yang statis atau dangkal. Sebaliknya, kehidupan muncul ketika kebenaran menjadi milik seseorang dan kemudian mengalir keluar. Ya. Karena berhubungan dengan kebenaran, si ayah tadi mau mengakui kesalahannya, susternya, anaknya, suster melepaskan sakit hati yang ia pendam selama ini, akhirnya mereka tahu gitu kebenaran, ya. Itulah yang kemudian menjadi sumber hidup mereka, ya. Kita melihat apakah Yesus juga pernah merujuk kepada hati. Tuhan Yesus seringkali mengajarkan, ya apalagi itu sang guru kita yang sejati, merujuk pada ayat ini ketika dia berkata, ya mungkin kalau bisa ditampilkan, kalau tidak ya didengarkan nanti dilihat dari perikop kitab sucinya, Matius 12:34. Karena dari kelimpahan hati, mulut berbicara. Ayat 34, Matius 12:34. Ya. Di situ Yesus sendiri berkata bahwa orang jahat melahirkan kejahatan. Ya. Karena dari kelimpahan hati, mulut berbicara. Itu saya berikan contoh, kalau kita memiliki satu kepenuhan, ya, yaitu yang akan apa itu terlimpah keluar, ya. Jadi apa yang kita isi ke situ, ya, sama seperti hati kita, seperti gelas, ya. Gelas itu kalau diisi air, dia akan tumpah air, tidak mungkin yang lain, ya. Kalau dia kita isi tinta hitam, dia akan keluar tinta hitam, ya. Karena tidak bisa diisi tinta hitam akan keluar tertumpah keluar itu air putih begitu yang nggak bisa, ya. Karena ya seperti gelas kosong hati kita itu kita isi apa yang kita isi itu itulah yang akan keluar, ya. Maka dari dari kelimpahan hati mulut itu akan berbicara. Berbicara dari apa? Hati yang penuh. Makanya di situ Yesus mengatakan orang jahat di dalam hatinya sudah dipenuhi kejahatan, ya pasti dia akan melahirkan kejahatan. Dan orang baik melahirkan kebaikan. Karena yang masuk ke dalam hatinya, lebih-lebih yang paling banyak, itulah yang akan keluar. Ya. Nggak mungkin akan keluar yang lebih sedikit, nggak mungkin. Di tempat lain pun Tuhan Yesus pernah berkata bahwa apa yang keluar dari hati manusia, ya, itulah yang membuatnya najis, ya. Dari hati manusia muncul pikiran-pikiran jahat. Sudah sering kali dikatakan, tetapi itulah manusia seperti itu. Bahkan sampai hari ini pun, ya. Bagaimana kemudian contoh yang terus-menerus setiap kita memasuki bulan puasa, ya, terutama dari saudara kita tercinta. Kadang-kadang saya itu berpikir begitu kok.
apa ya salahnya babi itu? Ya. Ini bukan lagi soal babi itu dimakan enak atau enggak. Lepas dari itu, kadang-kadang salahnya babi itu apa? Sampai setiap puasa besar saudara kita selalu yang dipermasalahkan babi. Ya, apakah sebegitu menakutkannya? Lah kalau itu memang menakutkan membuat manusia itu najis, lah ngapain Tuhan itu menciptakannya? Ya, selalu babi dikambing hitamkan. Padahal saya nggak pernah melihat babi itu warnanya hitam itu nggak pernah. Coklat, ya, kecoklatan atau malah keputih-putihan merah, ya. Harusnya yang dikambing hitamkan jangan babi. Menurutku ya kambing hitam. Itu namanya dikambing hitamkan. Ya, ya itulah. Kadang-kadang kalau kita tidak berpikir bahwa Yesus sudah mengatakan bukan yang keluar, yang dari luar yang masuk ke dalam hati manusia, tetapi dari dalamlah dari hati manusia yang keluar itu yang menajiskan. Mengapa begitu susahnya kita itu untuk menerima pengajaran yang menurut saya sih sederhana itu loh, ya. Karena kau makan babi sebanyak-banyaknya tidak akan menimbulkan kamu jahat. Wong jahat itu keluar dari hatimu kok, ya. Kau mau makan seberapa banyak nggak ada pengaruh karena semuanya ada di dalam hati manusia. Hari-hari tertentu juga begitu. Wah, jangan Romo harus hari ini. Lah kalau hari ini nggak ada, ngapain Tuhan itu menciptakan 7 hari? Ya. Banyak loh orang Katolik itu seperti itu, ya. Harus jujur kita itu. Seringkali cari hari baik. Apa ada hari yang tidak baik sih? Sejauh saya tahu ya semua hari diciptakan Tuhan ya tentu baik. Nggak ada yang tidak baik. Kenapa kita masih menghitung-hitung seperti itu? Ya. Karena segala yang jahat itu sering kali misalnya, loh kenapa harus harus hari itu jam sekian nih romonya nggak bisa ya? Itu kadang-kadang malah berani tidak dilalui begitu itu. Saya heran kadang-kadang. Wah Romo itu hari baiknya pas hari ini kok. Lah, berarti hari yang lain. Lah orang menurut saya, kenapa kalau hari lain? Wah nanti saya kalau diberkati di hari lain ya Romo, nanti keluarga saya hancur. Lo hancur enggak itu ya tergantung yang jalani. Masa harinya? Ya kalau harinya kan ngapain sih orang kemudian apa itu menyalahkan harinya? Apa hari bisa mempengaruhi? Yang bisa mempengaruhi itu kan hati di dalam pikir, lalu kemudian terwujud dalam pikiran dan tindakan kita. Ya, ya gampangannya begini, ya. Kalau memang dasarnya karakternya hatinya manusia itu jahat, ya, tidak baik, dia mau dikawinkan hari apapun, ya tetap akan keluarganya berantakan, ya. Kalau saya begitu. Yang penting itu dijaga hatinya, bukan harinya dijaga. Ini barang mati. Hari itu barang mati. Kalau hati itu barang hidup, karena tadi dikatakan dialah sumber kehidupan. Ya. Hari tidak bisa mendatangkan percabulan, atau makanan apapun tidak dapat mendatangkan percabulan. Percabulan, pikiran, yang jahat, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kedengkian, tipu daya, ya, percabulan, iri hati, fitnah, kesombongan, dan kebodohan itu dari hati manusia. Markus 7, bab 7 ayat 21. Yesus mengingatkan, ya, karena dari situlah timbul kejahatan, hawa nafsu, perzinahan, percabulan,
iri hati, ya. Karena itu Yesus mengingatkan, jagalah hatimu agar tidak dikuasai oleh musuh, oleh si jahat. Ya, karena semua itu timbul dari si jahat, yaitu bapa segala dusta, iblis. Ya. Jika musuh menguasai sumur, maka kota itu akan runtuh. Karena sumur itu menyimpan air, sumber kehidupan. Jika musuh sama halnya dengan jika musuh menguasai hatimu, maka hidupmu akan menjadi miliknya. Ya. Jika musuh meracuni sumur itu, maka kehidupan akan mati karena barang siapa diracuni, ya, ya, air itu diracuni sumurnya, ya orang yang meminumnya mati pasti. Maka di atas segalanya diingatkan Yesus juga, jagalah hatimu. Begitu penting menjaga hati. Lalu persoalan yang perlu kita bahas lagi, lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Nah, ini penting ya, karena kita tahu seperti itu. Hati kalau tidak dijaga, eksesnya banyak sekali seperti dikatakan Yesus dengan gamblang, ya. Muncul pikiran jahat, muncul tentang percabulan, pencurian, pembunuhan, ya, perjinahan, keserakahan, macam seperti itu. Maka berikutnya setelah kita di atas segalanya jagalah hatimu. Karena itu pertanyaan berikut yang penting, lalu bagaimana next? Bagaimana kita menjaga hati kita? Yang pertama, ya, dengan mendengarkan perkataan guru sang pengajar. Karena guru itu biasanya lebih dulu berpengalaman, ya. Dia pernah jadi murid, belajar, lalu jadi guru. Jadi lebih berpengalaman daripada muridnya. Nggak ada apa murid lebih berpengalaman dari gurunya. Nggak ada murid lebih pinter dari gurunya. Nggak ada. Karena guru lebih dulu. Dia punya pengalaman. Karena itu menjaga hati caranya yaitu dengan mendengarkan perkataan guru sang pengajar yang sudah mempunyai pengalaman hidup. Maka simpanlah perkataan itu di dalam hatimu. Amsal 4:20, ya. Simpanlah perkataan itu di dalam hatimu seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 11. Ya. Dicateti sendiri ayat-ayat yang saya katakan tadi supaya nanti kita bisa membaca lagi karena tadi dikatakan dengan menjaga hati dengan mendengarkan perkataan guru sang pengajar. Itu ada di mana? Ya di dalam ayat-ayat itu, ya. Mazmur 119 ayat 11. Aku telah menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Ya, sudah jelas di situ. Jadi caranya belajar menjaga hati itu kita harus mendengarkan perkataan guru, ya. Jadi ke kata-kata itu termasuk ini, aku telah menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Maka kalau orang itu membaca, merenungkan, menyimpan, orang itu pasti akan kecil sekali melakukan hal-hal dosa. Lah hidup kita aja tidak dikuasai oleh firman. Jujur, jujur ya. Orang Katolik itu kalau suruh membaca firman itu males. Ya, males. Itu harus jujur kita akui. Ya, meskipun ya orang sudah membaca itu tidak jaminan, tetapi sekurang-kurangnya langkah yang paling awal membaca firman itu orang Katolik paling malas. Ya, padahal sarana itu ada.
yaitu bulan pendalaman kitab suci. Ya, misa tiap hari. Masalahnya adalah yaitu kita kurang bergaul dengan firman. Bahkan Santo Hieronymus yang menerjemahkan ke berbagai banyak bahasa, dia menyimpulkan loh, barang siapa tidak membaca kitab suci, dia tidak mengenal Kristus. Memang untuk mengenal Kristus, jalan satu-satunya kita membaca firman-Nya, mendengar kata-kata dari Sang Guru. Ya, meskipun kita tidak hidup bersama Yesus, tapi kita bisa mengenal kalau kita sering baca firman, bergaul dengan firman. Masalahnya apa? Firmannya Yesus itu firman yang hidup, bukan firman mati. Artinya kalau kita menjalankan sungguh-sungguh, ya itu kamu akan memperoleh hidup. Kamu akan mengerti kebenaran. Tidak mungkin kita akan terhindar berbuat dosa kalau kita menjaga firman-firman Allah yang hidup itu. Masalahnya kita tidak menjaga, ya itu kita tidak mau belajar dari situ. Kita malah sering mendengarkan firmannya orang lain, sahabat kita, ya kan seperti itu. Ya, firman dari mass media terpengaruh pikiran kita. Ya, jujur aja ya, eh, tiap hari harus kita akui loh, kita itu bergaulnya sama handphone, bukan dengan firman Allah. Sekalipun di handphone itu dikasih apa itu aplikasi Alkitab gitu, jarang kita buka. Yang kita buka itu WA. Jujur, jujur ini ya. Benar itu. Kita pergi keluar kota gitu kemana. Coba kadang-kadang KTP atau SIM-nya ketinggalan sudah jauh. Enggak balik, enggak balik. Tapi kalau handphonenya yang ketinggalan, balik itu diambil dulu. Ya, seperti itu namanya bergaul dia, sangat bergaul. Ya, bahkan aja kadang-kadang ada handphone itu ditaruh di sebelah tempat tidurnya, tidak jauh dari situ. Alkitabnya malah disimpan di lemari. Itu bagaimana kita bisa menjaga hati? Wong sudah tadi dikatakan bagaimana kita menjaga hati, kita bergaul mendengarkan perkataan sang guru. Seperti itu. Ya. Firman Allah lah yang harus kita gunakan untuk menjaga hati kita. Ya bukan alat-alat lain, tapi firman Allah yang harus kita gunakan untuk menjaga hati kita. Tidak bisa dari luar firman Allah, itu semua pasti dari iblis, dari bapa segala dusta. Ya, itu yang sangat mengerikan bagi kita. Ya. Maka ajaran Tuhan Yesus Kristus lah yang harus jadi benteng dan pembelaan kita di dalam menjaga hati kita. Jagalah hatimu di atas segalanya. Malah dikatakan begitu sama Yesus. Ya, jagalah hatimu di atas segalanya. Jangan biarkan kejahatan dunia menyusup ke dalam hatimu, tetapi pikirkanlah segala sesuatu yang benar, mulia, adil, murni, indah, terpuji, baik, dan layak dipuji. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada di mana itu? Firman Allah, Filipi 4, bab 4 ayat 8 sampai 9. Itu di situ, ya. Jagalah hatimu, jangan biarkan dunia menyusup ke dalam hatimu, supaya pikiranmu hanya berfokus pada suatu yang benar, mulia, adil, terpuji, begitulah. Maka di situ kalau kita memikir itu, ya pasti damai Allah sejahtera akan menyertai hidupmu. Karena itu, seringlah berdoa dengan tekun dan terus-menerus agar ia menganugerahkan
rahmat dan Roh Kudus-Nya kepadamu sehingga kamu dapat di atas segalanya menjaga hatimu. Ya, bagaimana supaya kita itu mendengarkan perkataan guru atau kita menggunakan firman Allah, yaitu harus sering berdoa yang tekun, terutama memohon rahmat dan Roh Kudus-Nya. Ya. Nah, kita kalau berdoa, kita mesti berhubungan dengan yang jasmaniah material. Jarang kita berdoa mohon rahmat, apa itu kebijaksanaan dan Roh Kudus, memohon Roh Kudus. Ya, jarang kita. Roh Kudus itu Roh Suci. Kalau kita memohon Roh Suci itu supaya Dia menyucikan hati kita yang seringkali menjadi kotor. Ya, karena itu kalau kita mau, karena kalau kamu meminta sesuatu hal yang material, ya bagaimana kamu dapat menjaga hatimu? Karena kau lebih mementingkan yang material itu. Ya, seperti itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena Yesus pernah berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak dibutuhkan tubuh yang utuh, ya, tetapi dibutuhkan hati yang sehat, hati yang eh, apa itu tubuh atau bukan tubuh yang komplit, tapi jiwa yang sehat. Ya, karena damai, sejahtera, keadilan itu kan kemudian menjadi karakter, itu masuk dalam jiwa seseorang. Ya. Yesus juga berkata lagi mengutip dari firman Yohanes 7 ayat 38 bahwa ya Yohanes 7:38 bahwa barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci di dalam firman, dari dalam dirinya akan mengalir air hidup. Itu bacaan untuk minggu depan Prapaskah ketiga ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria, seorang pelacur ya, yang di sumur Yakob. Wah, seru itu nanti ya. Itu dikutip oleh Yesus. Barang siapa, Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, ya, karena itu sabdanya Tuhan, dari dalam dirinya, lihat, akan mengalir air hidup. Di tempat lain dikatakan bahwa mata air hikmat adalah sungai yang mengalir. Ada di Amsal 18 ayat 4. Ya. Dan mulut orang benar adalah mata air hidup. Amsal 10:11 ya. Amsal ini benar-benar kitab-kitab kebijaksanaan ya, selain pengkhotbah yang unggul di situ dengan bahasa-bahasa yang puitis. Ini salah satu literer sastra yang terindah ya, kitab-kitab kebijaksanaan itu termasuk Amsal ya. Tuhan Yesus Kristus juga berkata kepada perempuan yang bertemu di sumur Yakob bahwa barang siapa datang kepadanya untuk minum, ia tidak akan pernah haus lagi. Dan barang siapa datang kepada Yesus untuk meminta air itu supaya diminum, maka akan ada mata air yang mengalir sampai ke hidup kekal. Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Dan sekali lagi dikatakan dari hati mengalir air sumber kehidupan. Karena itu jagalah hatimu. Ya. Dari sumber itu akan keluar air tawar yang akan membuat hidupmu berkembang. Air tawar itu air yang jernih, yang belum teracuni. Maka kita kalau di gunung-gunung begitu alam yang sungainya masih jernih, kita minum nggak masalah.
karena begitu jernihnya airnya, ya, itu yang dimaksud air tawar yang belum tercemar alami, hidupmu berkembang. Kamu akan seperti pohon-pohon yang di taman ditanam di tepi sungai. Itu dikutip dalam Mazmur 1 ayat 3. Ya. Dengan demikian, hidup bukanlah tanah yang dilanda kekeringan dengan sungai-sungai kering dan kolam-kolam kosong dan rawa-rawa dengan air yang menggenang, tetapi hidup akan menjadi tempat berkat, sukacita, dan juga perayaan. Karena itu penting sekali, seperti saya tadi katakan, kalau kamu bisa menjaga hatimu di atas segalanya, maka hidupmu atau hatimu akan jadi sumber kehidupan. Ya, itu yang perlu kita jaga. Ya, itu yang harus kita jaga di dalam hidup ini. Ya, begitulah. Ya, dengan kehidupan yang kita lihat pada saat kita seringkali bertemu orang lain. Karena seringkali ya ketika bertemu orang lain kita itu seringkali ya menilai orang itu. Ya. Maka jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Seperti saya katakan, hati itu seperti gelas yang kosong, wadah yang kosong. Mau kita isi apa? Kalau kita mengisi air yang jernih, baik, maka juga nanti akan tertumpah keluar juga pikiran yang bersih. Ya. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Itu jadi sudah otomatis. Ya. Tidak mungkin. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jadi kalau hati kita bersih, akan menyangkut apa? Pikiran kita jadi bersih, lalu keluar dalam perkataan kita yang bersih, dan juga kita aktualisasikan dalam perbuatan yang bersih pula, artinya perbuatan yang baik. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh ya manusia, tetapi memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Hati adalah master kontrol ya pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya, bukan matanya, ya, bukan giginya, bukan yang lain, tapi dari hati. Karena dari hatilah muncul ya kejahatan-kejahatan ataupun kebaikan. Ya. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya yang keluar dari pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Itu satu paket. Ya. Karena itu jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23 yang kita ambil temanya, jagalah hatimu. Ya. Jadi jelas antara hubungan, jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan pikiran otak manusia. Bukan pikiran atau akal atau otak manusia yang menentukan hati, tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Itu yang bisa kita lihat dari firman-firman yang ada. Saya memberikan sedikit beberapa contoh, tinggal sedikit, di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Tokoh loh ini di dalam kitab suci, artinya orang-orang yang
dipilih Allah, ya, tetapi ketika tidak dapat menjaga hatinya, ya apa akibatnya? Lihat, Hawa memakan buah pohon yang dilarang Tuhan karena hatinya lebih tertarik pada buah pohon itu. Kejadian 36. Kain, ya, anaknya anaknya Adam dan Hawa. Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Kejadian 46. Itu dari mana semua itu? Hati manusia yang jahat. Saul yang dipilih menjadi raja menjadi panas hati terhadap Daud, iri ketika Daud bisa mengalahkan Goliat sehingga dia berupaya malah untuk membunuh Daud. 1 Samuel 18 7 sampai 8 ayatnya. Ya, Haman panas hati. Ini tokoh perjanjian lama. Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Bisa dilihat di Ester bab 3 ayat 5. Ya. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam. Hati yang tidak lurus ini pasti. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Begitu pengaruhnya luar biasa. Ya. Makanya kadang-kadang kenapa kita itu kok istilahnya berkat kok tidak datang-datang dalam hidupku. Lihat hatimu, kau tidak menjaga hati kok. Ya, jangan sering menyalahkan orang lain disalahkan, Tuhan malah disalahkan. Ya, karena sudah jelas orang tidak bisa menjaga hatinya, berkat dan kesempatan dari Tuhan tidak akan pernah diberikan. Sebaliknya orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilihnya, ya, karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, dia punya kesempatan ketika Saul buang hajat, dia di- dia kan buang hajat kan tidak diikuti pengawal-pengawalnya. Nah, pas Daud bersembunyi di di dalam gua, dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi karena hatinya lurus, bagaimanapun Saul dipilih oleh Tuhan, maka nggak dibunuh. Nah, hatinya lurus, karena itu dia diberkati dan kemudian Saul ditolak oleh Tuhan kemudiannya. Ya, di situ kita melihat maka orang yang memiliki hati yang lurus, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Bisa dilihat di Yesaya bab 26 ayat 7. Itulah, jadi kalau saya menyimpulkan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita, sehingga hati yang kita jaga menjadi sumber kehidupan. Perlu Anda ingat baik-baik 3 hal ini yang juga harus kita lakukan ya untuk menjaga hati. Satu, membawa hati kepada Tuhan melalui doa yang tekun. Karena Tuhanlah yang menguji hati manusia dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Ya, di 1 Samuel 16:7. Mengapa kita harus tekun meminta Roh Kudus dan rahmat kekudusan supaya kita bisa menjaga hati kita. Hal-hal itulah yang harus kita tekun doakan. Ya, ini kesempatan prapaskah. Jangan sering meminta hal-hal yang material. Apa gunanya kata Yesus, kau mendapat seluruh dunia tapi kamu kehilangan hidup? Untuk apa? Ya. Yang kedua,
belajar terus kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan berdaya guna untuk dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu, tekunlah membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, sungguh, ya. Karena itu sekarang kita mudah mendapati Alkitab, tidak harus Alkitab yang berupa buku ini, kita punya mass media. Itu jangan hanya punya aplikasinya tapi tidak pernah dibaca. Ya. Yang terakhir, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membentuk hati manusia. Suami kita, istri kita nggak bisa. Atasan kita nggak bisa. Pastor nggak bisa membentuk hati umatnya. Ya, maka Tuhan sendiri. Kita harus datang supaya Tuhan bentuklah hatiku. Sering kunjungi apa itu Sakramen Maha Kudus. Tuhan jadikan hatiku seperti hatimu. Nah, itu doa singkat-singkat itu tapi sangat dahsyat ya. Sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Yeremia bab 18 ayat 1 sampai 6. Kalau hati kita sudah dilukai dengan kata-kata, dengan apa disembuhkan? Cari dokter yang bisa menyembuhkan, kecuali kita datang kepada Tuhan, Sang Firman, dan Sumber Hidup. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan juga perkataan kita benar di hadapannya dan menyejukkan, mendatangkan kebaikan, kebenaran, dan apa itu sesuatu yang baik, membahagiakan bagi manusia yang mendengarnya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Karena itu sekali lagi penting, jagalah selalu hatimu, karena itu menjadi sumber kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Otong Oke, untuk pembekalan pada malam hari ini. sama-sama. Hati yang sepertinya benda kecil tetapi memiliki kedalaman rohani yang perlu kita dalami bersama-sama, dan terima kasih banyak Romo sudah memberikan hal yang sangat berguna bagi kita, bagaimana cara supaya tetap menjaga hati. Baik, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan membuka dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akan foto bersama Romo, Oke. Romo dan kami semua. Mohon bantuan mungkin Ibu Silva untuk memandu acara foto kali ini, Bu Silva. Oke, terima kasih Mbak Firly. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mohon memberikan senyum dan buka kamera untuk membuka hati ya Romo. Oke. Berikan senyumnya indah. Saya akan menghitung 1, 2, 3, 4. Saya kembalikan Bu Firly. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Silva, terima kasih Romo. Oke. Bapak Ibu, karena sekarang
Iya, waktunya sudah pukul 21.57 di Denpasar. Kebetulan saya ada di Denpasar, Romo, dan di Oh, sana mungkin pukul 20.57, hampir jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, Romo, materi Romo memang sangat dalam, dan kita tidak terasa bahwa waktunya sudah hampir jam 10. Apakah Romo bisa berkenan menjawab mungkin satu dua pertanyaan dari tidak masalah. devosan? Kita Baik, bisa ya, mengikuti sampai selesai. siap. Ya, Iya, terima kasih oke. banyak Romo kesediaan Sama-sama. dan waktunya. Ya, Oke. Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena kolom chat sepertinya ada masalah, jadi tidak bisa menulis pesan untuk everyone di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang materi tersebut, mungkin bisa langsung raise hand, kemudian membuka mic-nya, langsung bertanya kepada Romo Otong. Ya, dipersilakan, mungkin ada yang mau bertanya sambil kita menunggu. Mohon maaf karena kolom chat untuk everyone lagi masalah bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar atau belum bergabung dengan WA grup komunitas Kerahiman Mujizat, komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Nanti mungkin bisa menghubungi Bapak Gunawan atau Ibu Maria Jo atau Ibu Silva atau Ibu Ria yang akan memberikan link ke Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi tentang kerahiman ilahi dan jadwal-jadwal yang kita perlukan untuk pembinaan iman kita secara pribadi dan bersama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, silakan yang mau menanyakan bisa langsung raise hand dan langsung menghidupkan mic-nya. Bu Firly, saya boleh tanya? Boleh, silakan Ibu Silva. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Saya mau tanya dong, Romo. Ya, Ketika tadi kan Romo bilang kita harus jaga hati ya, Romo. ya. Nah, kadang-kadang kita melihat sesuatu, misalnya ada seorang ibu memukul anaknya. Itu Hmm. kan hati kita jadi tidak nyaman ya. Hmm. Sejauh mana apakah kita boleh memberi teguran punya atau bagaimana gitu, Romo. Supaya hati karena itu bisa teringat-ingat lama gitu kan, Romo. Aduh, kenapa saya nggak melakukan sesuatu ya? Gitu. Hmm. Itu sejauh mana Baik. ya, Romo, kita boleh Oke. Ketika kita melihat ketidakadilan, suatu yang tidak benar, sekurang-kurangnya kebenaran itu harus kita katakan, ya. Kebenaran sekurang-kurangnya harus kita katakan, ya. Karena kebenaran itu punya jalannya sendiri, ya. Kadang-kadang kalau kita nggak berani loh mengatakan, karena apa? Sungkan, atau dikatakan mencampuri urusan orang lain. Allah hanya menghendaki sekurang-kurangnya kalau kamu tidak bisa menjalankan kebenaran, kamu mengatakannya, ya. Bahwa orang itu mau berubah atau tidak itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah menjaga hati supaya kita maupun orang lain bisa berbuat hal yang benar. Maka kalau kita melihat mungkin kita tidak bisa menolong, ya kita mengatakan saja, Bu, maaf, nah, seperti itu misalnya. Apa nggak bisa dengan cara yang lebih baik? Contoh misalnya begitu. Nggak harus memukul anak. Nah, cuma kadang-kadang kalah dengan moral. Padahal kebenaran dengan moral, moralitas menurut saya lebih tinggi kebenaran. Tetapi kebenaran tanpa moralitas juga tidak bisa. Paham ya? Jadi kebenaran itu lebih mengatasi moralitas dan etika bahkan. Tetapi kebenaran yang tanpa moralitas juga aneh. Nah, maka sekurang-kurangnya kita harus berani mengatakannya. Ya. Berani mengatakannya dulu itu. Kita mengatakan aja sesuatu yang gampang aja susah, bagaimana kita mau melakukan yang benar? Wong baru ngatakan aja sudah susah, takut karena apa?
yaitu tadi kita menjaga hubungan baik, sungkan, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Kenapa? Karena yaitu kita tidak berani. Orang yang mungkin mengatakan kebenaran saja, pasti musuhnya jauh lebih banyak. Nggak ada yang sedikit, nggak ada. Karena semua yang dikatakan Yesus itu akan mengancam dunia ini. Pasti itu resiko. Nggak ada sesuatu yang tidak ada resikonya. Hidup itu resiko. Nah, itu yang paling penting. Kalau kita tidak punya keberanian, ya kalau orang tidak berani mengambil risiko, menurut saya jangan hidup. Untuk apa? Orang tidak berani ambil risiko kok. Orang itu semua punya risiko. Kamu mau pilih ini ada risiko, pilih itu yang ada risiko. Tinggal kamu mau memfokuskannya risiko yang mana? Kebenaran atau hanya karena rasa sungkan, hubungan tidak baik, ya itu pasti ada. Makanya hidup ini memang penuh resiko, gak ada yang tidak resiko, kecuali kita mau menghindari. Nah, menurut saya itu bukan orang yang hidup. Anda berani ambil risiko, itu memang berat. Karena pilihan, hidup ini pilihan. Ya. Tuhan tidak pernah memaksa. Cuma kamu berani nggak eh, apa ketika risiko yang kamu pilih datang, kamu berani nggak tanggung jawab dengan risiko yang kamu pilih? Bukan soal enak dan tidak enak. Ya sudah kamu pilih yang jahat, nanti ada risikonya, konsekuensinya. Nah, kita itu pilih yang jahat, ketika datang risikonya kita nggak mau. Yang repot itu kan di situ. Ya memang orang yang karena apa? Kebenaran punya jalannya sendiri. Nanti suatu saat dia akan mengatakannya sendiri. Kalau kita tidak berani mengatakannya, nanti dia akan mempunyai jalan sendiri. Entah gimana caranya ibunya itu kemudian sadar atau tidak. Tapi sekurang-kurangnya kita yang tahu, ya kita harus mengatakannya. Ya. Masa anakmu mau mencuri, kamu diem. Jangan kau curi, sementara anakmu tetap mencuri, ya sudah itu tanggung jawabnya anakmu. Kan gitu. Tapi sekurang-kurangnya kita berani mengatakan yang benar. Thank you, Romo. Begitu, Ya, Ibu? Begitu? ya, semangat, Romo. Oke. Semangat. Kalau Baik, paham. Kasih iya, banyak. baik. Makasih Ibu Silva, makasih Oke, Romo. ada lagi? Iya, apakah ada lagi? Sambil menunggu ya Romo. Jadi Ya, saya penting tadi ini hati. mencatat yang Romo sampaikan yang harus diingat dan dilakukan untuk Mm-mm. menjaga hati. Dari antara ketiganya ada nih yang nomor 3. Yang pertama mungkin saya ingatkan lagi ke Ya, Bapak Ibu, membawa hati pada Tuhan melalui doa yang tekun. Yang kedua, mm-mm. belajar terus pada firman Tuhan. Yang ketiga, mau dan siap dibentuk. Dari antara ketiganya memang semua penuh pengorbanan, perjuangan ya Romo. Tetapi mungkin yang Ya, paling berat adalah yang nomor 3 kali ya Romo. Karena ya, kadang-kadang, ya mungkin pengalaman pribadi Romo. ya itu Jadi mau mau dibentuk dan siap Tuhan. dibentuk itu kayaknya Nah, yang itu pengalaman paling susah. Dalam berat artian ya. benar, pengalaman saya kalau sambil menunggu teman-teman yang sharing bahwa kadang kita ini punya mungkin di usia sekian punya standar standar apa yang kita pikirkan adalah benar menurut kita. Kemudian eh, ketika kita berada di dalam bagian misalnya organisasi salah satu yang membantu untuk membuat kebijakan atau apa gitu Romo. Ya, Jadi itu udah diputuskan bersama, kemudian disampaikan ke orang-orang yang berhubungan, kemudian tidak dilaksanakan, itu tuh rasanya kita kayak gitu. Cuma kadang-kadang di situ kalau misalnya mau mau melihat ego kita,
kayaknya aduh udah rapat sampai jam 12 malam, terus udah diputuskan bersama, tiba-tiba orang yang datang yang tidak tahu bagaimana jalurnya memutuskan hal yang berbeda hanya karena mereka misalnya punya jabatan, misalnya ketua atau Mm-mm. apa. Kalau Mm. dilihat dari hati sendiri itu kayaknya tidak terima kan. Lalu perjuangan kita yang rapat sampai jam 12 malam sampai berbusa itu apa? Sementara kok kayak gitu. Cuma kemudian jadinya lama-lama awal memang agak jengkel ya Romo, tapi kemudian Ya. merenungkan, mengingat lagi apa sih maksud Tuhan untuk ini semua. Ternyata di situ ya Tuhan mau membentuk saya untuk bisa Mm. nerima orang lain bahwa itu bagian dari kehidupan yang walaupun sudah diputuskan, ya kita juga harus melihat memang banyak yang ini ya apa namanya banyak pemikiran cuma harus menerima mungkin melalui dia yang Mm. jadi masalah ini Tuhan Mm. menunjukkan hal yang lain yang lebih berguna untuk bukan untuk perorangan tapi untuk seluruh yang ada di situ. Mungkin seperti itu Ya, Romo. Jadi ya, eh, bisa halaman nanti bisa bisa dilihat di buahnya, di buahnya ya buahnya. Romo. Nah, kalau kita mau melihat sesuatu, kata Firman, lihatlah buahnya. Makanya kita jangan tergesa-gesa. Kita itu kan repotnya tergesa-gesa, kurang sabar untuk melihat buah. Nah, sekarang biji mau jadi buah kan butuh proses. Lah kita ini yang Betul. nggak mau diproses ini nggak mau. Itu yang jadi Iya, berat. Nomor tiga itu paling berat memang. paling berat Tapi ya Romo. sebetulnya semua itu kan Betul banget. latihan. Bagaimana kita menjaga hati kita. Tiga hal itu sangat penting menurut saya. Dan salah satu dari ketiganya itu dengan ibadat pada malam hari ini, doa bersama mendengarkan pembekalan Irman, hari ini dibawakan Mm-mm, oleh Romo, banyak sekali ayat yang dikutip dan nanti akan apa namanya ditayangkan kembali di YouTube mm-mm. komunitas Mujizat. Komunitas ini itu akan menjadi pembelajaran dan semoga bisa menguatkan kita semua ya Romo. Ya, Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau mungkin men-sharingkan atau bertanya pada Romo? Romo, saya mau sharing boleh? Sebenarnya oke. dari yang tadi saya sambil mendengarkan Romo, jadi beberapa teman saya yang ada yang sudah meninggalkan gereja dan sebagainya, nah Mm, maksudnya nggak ke gereja aja gitu, bukan iman ya. mm, Itu mm. sangat terbantu dengan litani hati kudus itu, Romo. Jadi Ya, ketika Romo menyampaikan jagalah hati itu, kita kan nggak bisa apa-apa ya Romo, hanya rahmat Allah kan yang bisa mm, ya, memulihkan. Jadi saya sharing aja beberapa banyak banyak yang teman atau lansia terbantu dengan litani hati kudus itu, mendaraskan ya. doa. Kan berkaitan dengan menjaga hati itu, kita bisa berdoa litani. Jadi devosi-devosi itu bisa membantu juga, terutama dengan berkaitan dengan hati. Nah, nanti kan kita seringkali litani Bunda Peran Maria mesti dihubungkan dengan permohonan, tapi lupa hatinya nggak dimintakan. Nah itu, Yesus yang minta kita tekun itu dalam hal-hal begitu. Nah, devosi kita juga punya kaya sekali gereja Katolik. Devosi hati kudus Yesus, hati Maria yang tak bercela. Nah, karena kita itu konotasinya kita berdoa lewat devosi kepada Santo Santa itu pasti wujud permohonan kita, permintaan kita, hal-hal begitu. Nah, tidak salah, tapi tidak menyangkut kehidupan kita. Wong yang bikin perkara itu kan bukan kita disembuhkan. Oh, kita disembuhkan belum tentu hatinya baik loh. Malah kadang-kadang bisa jadi lebih jahat. Karena mengira bahwa, loh, berarti aku yang benar.
Tuhan menyembuhkan saya, malah bisa jadi jahat. Nah, itu yang berbahaya. Kita punya devosi-devosi yang luar biasa yang harus kita jaga terutama. Nah, itu yang paling penting. Romo. Ya, Tanya Romo. mari Silakan. Mohon disebutkan namanya Ibu. Maaf. Martina. Saya Silakan. Oh, Ibu Ibu Martina, Eting. silakan Ibu. Ibu Saya mau Eti, tanya. Martin, Eti. Ya, silakan Ibu. Oke. Punya pengalaman, saya mendengar difitnah, tapi dari orang lain, tidak ke saya Hmm. sendiri. Hmm. Itu membuat hati saya tidak tentram karena apa yang dibicarakan itu sama sekali tidak benar. Tapi karena Nah, saya mendengar dari orang lain, saya tidak berpretensi untuk kemudian semacam apa ya, menyatakan bahwa saya nggak begitu yang dimaksudkan. hmm. Jadi karena hati saya nggak damai, saya pergi ke pengakuan dosa Hmm. dan dia memberi absolusi begini 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 ya sudah saya jalani. Tapi dalam setiap ibadat kerahiman, dalam tiap jam kerahiman, saya selalu mendoakan orang tersebut dan puji Tuhan, eh, saya merasa yang dari relasinya tadi saya tertarik dengan apa topik malam ini perkara menjaga hati itu kan tidak mudah sekali. Jadi Iya, memang. Hmm. untuk kan karena dikata-katai atau difitnah yang sesuatu yang di Hmm. luar kita kebiasaan atau sifat kita. Jadi saya membiarkan itu aja mengalir dan akhirnya ikhlas. Saya sudah berdamai dengan itu semua Hmm. dan saya melihat dia juga baik akhirnya ke saya meskipun eh, saya tidak tahu perkara itu dia akhirnya tahu atau tidak bahwa saya sudah tahu apa yang dia katakan, tapi saya Nah, sempat diamkan. Jadi saya juga berdosa, makanya saya pergi ke pengakuan dosa itu. Eh, apakah perlu saya harus menjelaskan bahwa, oh dulu kamu tuh begini-begini loh ke saya, maka saya perlakukan kamu seperti itu. Apakah perlu saya berlaku atau membalas seperti itu nah, atau tidak? Membiarkan saja, Romo. ya kalau kita hubungan sudah baik, mungkin tidak akan membuat orang sakit hati. Tapi kalau hubungannya belum baik, ya lebih baik diam. Ah, Nah, kita kan harus juga menjaga ya hubungan baik itu sudah terjadi. Artinya sudah terjadi rekonsiliasi atau belum? Nah, kalau sudah terjadi rekonsiliasi, mungkin kita mengatakan tidak membuat orang malah sakit hati, tidak. Tapi kalau relasi belum baik, belum pulih, itu pasti akan malah menjadi besar. Tapi yang perlu dibuat juga kecuali mendoakan yang bersangkutan, karena kita tidak bisa mengubah hati dan pikiran orang, ya kita menyerahkannya kepada Tuhan supaya membentuk mereka. Dan yang kedua juga perlu firman penghiburan supaya kita itu yang sedang sakit, oh ternyata kita dihibur, contohnya sabda bahagia. hmm, eh, Berbahagialah kamu jika kamu difitnah karena aku. Nah, dibenci karena aku. Ini kan hiburan, sehingga kita tetap kuat. Ternyata ada sabda yang memberikan sesuatu yang membuat kita tidak perlu takut. Ya, berbahagialah kamu karena difitnah demi aku. Artinya apa? Kamu tidak melakukan itu. Misalnya kita tidak melakukan pencurian. Berarti kan kita difitnah karena kebenaran, karena iman kepadaku. Yesus kan mengajarkan kamu hidup jujur. Itu kan. Nah, ternyata juga ada kan apa itu penghiburannya berbahagialah. Nah, jadi kita ndak merasa kayak kok gak ada dampaknya sama saya, aku sudah begini. Nah, itu firman Tuhan menghibur. Nah, itu yang kurang kita. Makanya kan kita harus tekun membaca firman itu sebetulnya semua yang dialami manusia, jawaban itu ada di firman. Kebahagiaan kan tidak bisa diukur dari apa harta benda dan lain sebagainya. Hatiku damai,
aku jujur dengan diriku sendiri bahwa aku tidak mengatakan itu. Ya aku enjoy saja. Aku ketemu orangnya ya saya sapa, kan begitu. Karena saya enjoy. Ngapain? Nah, justru kalau kita tidak enjoy, ya orang, loh, delok tak orangnya, nggak berani. Nah, tapi kalau saya sudah dapat penghiburan firman itu, lah ngapain? Ya sudah, saya anggap ketemu orangnya, ya saya enjoy, saya sapa, kayak tidak terjadi apa-apa. Karena aku sudah dapat penghiburan dari firman Tuhan itu. Nah, kalau nggak ada sama sekali, ya kita lelah pasti. Nah, itu yang perlu, artinya membaca firman itu sampai seperti itu. Kita bisa kemana-mana. Tidak hanya satu hal ini saja, misalnya ketekunan dalam berdevosi. Tapi firman itu jelas menghibur kita. Kita tidak merasa sendirian. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga kita punya kekuatan itu enjoy-enjoy saja. Yang penting saya jujur kepada Tuhan. Karena besok kita diadili tidak ditanyakan kepada orang itu dulu. Enggak, Tuhan kan melihat hati kita itu. Apapun yang dibuat itu bukan persoalannya antara aku dan dia, aku dan siapa, tapi antara aku dan Tuhan. Nah, begitu. Itu yang ukuran tertinggi. Begitu, Ibu Martina. Terima kasih banyak Romo, melegakan saya. Sama-sama. Ya, harus kita banyak membaca firman itu sangat kompleksitas. Ya, baik, mungkin ada lagi. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Ibu Martina. Oke. Firman sama memohon kehadiran Allah Roh Kudus sangat penting ya Romo, Ya, karena sangat itu penting. yang bisa membantu saya dan pasti semua orang gitu. Ya, Ya, itu. Bapak Nah, Ibu, ya Romo, ya, Bapak kan kita, Ibu mungkin ada yang mau menanyakan lagi atau maaf Romo, tadi saya potong. Silakan Romo. ya, kita kan Yesus sudah mengajarkan juga. Kamu berdoa, kamu sudah pernah tah meminta Roh Kudus itu? Nah, pernah kita berdoa minta Roh Kudus. Saya yakin nggak pernah kita. Padahal Yesus sudah jelas loh perintahnya. Dan kamu tidak tahu apa yang kamu doakan. Sudahkah kamu selama ini meminta Roh Kudus? Gak pernah loh kita. Jujur saja siapa yang berdoa pernah minta Roh Kudus? Jarang kita. Saya, saya mau. Satu dua, tidak semuanya, ya kan? Saya mau. Nah, padahal jelas loh perintahnya Yesus itu, sudahkah kamu meminta Roh Kudus? Sampai hari ini aku belum pernah dengar kau minta Roh Kudus. Karena itu berkaitan dengan hati kita, supaya murid-murid itu tidak mudah dipengaruhi oleh kuasa dunia, kuasa yang didatangkan setan. Itu yang bisa ngelawan hanya Roh Kudus, nggak ada lain. Udah, iya, itu kekuatan yang dahsyat membantu kita, Roh Kudus itu. Sepele, tapi makanya karena sepele, sering diabaikan. Roh Kudus itu penting sekali. Iya, Ya, begitu, baik. Ibu. Iya, terima kasih Romo. Bapak Sama-sama. Ibu, bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sebelum saya lanjutkan ke Pak Gun yang mungkin mau mengumumkan, saya mau berterima kasih banyak atas kehadiran, waktu, dan bekal yang Romo sudah berikan ke kami. Ini sangat menambah bekal, apalagi persiapan kita semua di masa Prapaskah Retret Agung ini. Banyak di paroki kita masing-masing akan bersiap-siap atau sudah menerima sakramen tobat, dan bekal hari ini itu saya percaya sangat membantu kita semua untuk mempersiapkan diri untuk masuk mengikuti rekoleksi dan
ke ruang pengakuan. Iya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, terima kasih banyak. Apabila ada yang kurang berkenan pada ibadat malam hari ini, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk sampai dengan jam sekian pembekalan dan pertanyaan sudah Romo layani kami masing-masing, dan itu sangat berahmat buat kita karena untuk bekal kita. Silakan Pak Gun ingin mengumumkan sesuatu. Ya, terima kasih pada si Firly yang telah memadu acara ini dengan baik. Walaupun kita sudah melewati waktu yang telah ditentukan, tetapi Paknya masih sekali banyak devosa yang masih bertahan untuk mendengarkan tip-tip yang telah disampaikan oleh Romo, bagaimana caranya kita menjaga hati kita. Terima kasih kepada Romo juga yang telah mengajarkan kita tentang tip-tip untuk menjaga hati yang sangat kita perlu. Karena nanti pada waktunya kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti bukan apa-apa yang terjadi, hati kita yang dilihatnya. Terima kasih semuanya. Juga ini saya sampaikan pengumuman bagi yang juga mau ikut berpartisipasi untuk menyampaikan, menyebarluaskan firman Tuhan melalui komki kita, bisa juga memberikan persembahan kasih kepada komki melalui rekening BCA nomor rekening 504 028 5956 atas nama Regina Yosedin Lim. Terima kasih atas Bapak Ibu yang selalu memberikan persembahan kasihnya. Semoga Tuhan Yesus memberkatinya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua petugas doa Koronka yang telah bersedia untuk bertugas pada malam hari ini. Walaupun dari daerah-daerah lain, tetapi kita tetap bersatu untuk berdoa bersama-sama. Sehingga semua intensi doa saya percaya bisa sampai kepada Tuhan dan akan terjadi kepada Tuhan menurut belas kasih kerahimannya. Baik, sedikit pengumuman. Kita akan bertemu kembali Rabu depan. Rabu depan tanggal berapa ya? 7, tanggal 12 mungkin ya. Kita bertemu kembali pada jam 7.30. Juga tambahan, kita setiap hari Selasa ada mendoakan orang-orang yang sakit berat. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut, boleh silakan masuk ke link Zoom yang sama setiap jam 8 malam, hari Selasa malam. Itu saja saya rasa pengumumannya. Mungkin Ibu Firly saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Gun untuk informasi yang berguna buat kita. Mungkin ada tambahan sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu yang belum masuk di WA Group Komki, bisa silakan menghubungi Pak Gun atau Ibu Maria Jo untuk meminta link agar bisa mendapatkan informasi-informasi untuk bekal kita dalam pendalaman iman dan tentang kerahiman ilahi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita akan berdoa bersama dan mendapatkan berkat dari Romo. Doa penutup akan dipimpin oleh Romo Otok. Silakan Romo. Romo, mohon maaf, masih di mute Romo. Baik, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh sedikit menguak belajar firman Tuhan, terutama yang berkaitan dengan sumber hidup kita, yaitu hati, dengan menjaga hati. Karena itu mari kita syukuri melalui komunitas kerahiman ilahi ini, kita bisa terus banyak belajar dan semakin mendekatkan diri supaya mengenal Tuhan yang benar melalui firman-firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kami sangat bersyukur pada malam hari ini boleh bergabung dengan komunitas kerahiman ilahi ini, di mana kami boleh belajar akan firman-firman-Mu. Salah satu, bagaimana kami harus menjaga hati kami, yaitu tekun untuk mendengarkan, merenungkan firman-firman-Mu, agar firman-Mu itulah yang akan menyucikan hati kami, sehingga pikiran kami menjadi bersih, perkataan kami menjadi bersih, dan juga perbuatan kami menjadi bersih. Dan itulah kekudusan yang Kau kehendaki dalam diri kami. Oleh karena itu kami percaya firman-Mu yang hidup ini akan menghidupi kami jika kami sering memohon rahmat dan Roh Kudus itu diberikan kepada kami, sehingga Roh Kudus itu sendiri yang menuntun, membimbing kami, sehingga kami boleh menjaga hati kami seperti halnya Engkau menghendaki kami untuk menjaga hidup kami melalui hati yang bersih. Dan firman-Mu lah satu-satunya yang menjadi air yang dapat membersihkan kekotoran di dalam hati kami. Kami membutuhkan air, haus akan air hidup, lapar akan makanan hidup itu. Dan melalui sakramen-sakramen-Mu, jika kami sering menghadirinya dan menerimanya, akan membantu menguduskan hati kami yang penuh dengan kekotoran. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah kami semua. Sebentar lagi kami mau undur diri dari komunitas ini, dari pertemuan ini, dari pembelajaran ini. Berkati kami masing-masing, sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami, dan terutama dalam istirahat nanti, Engkau jaga, Engkau naungi, serta Engkau selubungi, kerudungi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar segala kekuatan-kekuatan yang akan jahat, yang akan mengganggu istirahat kami, Engkau singkirkan, sehingga kami besok siap untuk hidup dengan membawa hati yang bersih, karena sudah Engkau jaga ketika kami beristirahat dan berkanjang semalam. Sehingga sungguh-sungguh hati kami jaga, sehingga menjadi tuntunan dan sumber kehidupan kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, aktivitas-aktivitas Anda bersama dengan keluarga dan juga komunitas-komunitas, secara khusus komunitas kerahiman ilahi ini, senantiasa Kau naungi, Kau lindungi, Kau bimbing melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama. Romo. Terima kasih.